Baiklah, selamat pagi, selamat sahabat bagi kita semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan uh, rangkaian ibadah kita sepanjang satu konferensi IYC ini. Temanya adalah Revelations of Christ in You, ya kan? Kalau saya tanya kepada hadirin yang hadir sekarang di sini, kapankah kita bisa benar-benar melihat siapakah seseorang itu? Saat apa? Hmm? Oh, barang lama-lama, oke? Ya. Oke, bareng lama-lama. Kalau kita sudah bersama dengan seseorang itu beberapa lama, kita akan bisa melihat siapa orang itu sebenarnya, oke. Ada lagi? Kira-kira kapan atau, eee, kapankah diri seseorang itu sebenarnya benar-benar dinyatakan? Oke, waktu ada masalah, oke. Kapan lagi? Ah, saat susah? Oke, ya, saat ada masalah, saat susah. Lalu apa lagi? Saat sendiri. Nah, ini memang memang pintar nih Ellen, dia udah lihat ininya, terus dia lihat oke. Jadi, kita akan melihat ketika Yesus itu sendirian, seperti apa sih dia itu, ya kan? Karena kalau kita mau melihat persona seseorang ya, persona dalam arti, eee, image seseorang, ada 2 hal yang bisa kita lihat, itu image dia, persona dia secara publik, secara umum, dan persona dia saat dia sendirian. Nah, mudah-mudahan yang akan saya bagikan ini, eee, tidaklah berupa suatu, apa ya, hujatan, tetapi berupa suatu, hal yang sebenarnya boleh menguatkan kita. Oke, baiklah saya akan mulai dengan ayat pembuka kita, ayat pembuka yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Jadi di sini adalah ayat ketika kita mau berbicara mengenai Kristus atau ketika kita berbicara bagaimana seharusnya kita menjadi, selalu orang bilang kita harus menjadi seperti Kristus, ya kan? Dan biasanya salah satu ayat yang dipakai adalah ayat ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di mana ini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kan? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, jadi pikiran Kristus, perasaan Kristus, begitulah kita perlu untuk miliki, rasakan, dan juga mungkin lakukan, ya kan? Yang seperti apa? Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Oke. Jadi ini adalah sesuatu hal yang didorong kepada kita untuk miliki pikiran dan perasaan Yesus. Itu kan sering kali diulang-ulang, oke, milikilah pikiran dan perasaan Yesus, milikilah pikiran dan perasaan Yesus, oke? Nah, mungkin pertanyaannya adalah, apa sih yang ada dalam pikiran Yesus? Apa sih yang ada dalam pikiran Kristus? Ada banyak hal ketika dia membagikan apa sih sebenarnya yang menjadi pikirannya. Apa sih yang menjadi motivasinya? Apa sih yang menjadi hal-hal yang ia ingin untuk lakukan? Ya kan? Jadi ketika kita tanya apa yang ada dalam pikiran Yesus, ada beberapa banyak jawaban yang bisa kita bagikan. Namun, saya mau menggarisbawahi atau memberikan meng-highlight hal-hal yang berkenaan dengan salib, ya kan? Dengan misinya, dengan apa yang dia lakukan, dengan bagaimana dia datang ke dunia ini. Oke? Karena kan dibilang bahwa ada 2 hal, dibilang bahwa Kristus itu adalah uh, penyataan penuh daripada siapa Bapa itu, ya kan? The fullness of the revelation of God ada di dalam Yesus, ya kan? Itu satu hal. Lalu kemudian hal yang kedua juga suka sering kali disebutkan mengenai Yesus adalah bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah
dan sepenuhnya manusia. Oke, kita akan lihat ya. Apa yang ada dalam pikiran Kristus. Nah, salah satu ayat yang Yesus uh, katakan kepada murid-muridnya atau kepada siapa yang, oke, jadi sekarang kita ini harus bagaimana sih ketika kita mau hidup? Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Oke. Jadi di dalam pernyataan publik yang umum, dia mengatakan, oke, siapa saja yang mau mengikut Tuhan, mengikut aku atau menjalani kehidupan di dunia ini harus apa? Mengikuti aku, harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari supaya apa? Supaya dia bisa mengikut aku, mengikuti teladanku, mengikuti contohku. Itu ketika Yesus berbicara di depan umum, ya. Ini apakah ini sesuatu yang baik? Apakah ini sesuatu yang uh, susah untuk dilakukan? Ya kan? Jadi kadang-kadang, oh, ini ada tantangan kepada kita. Oh, Yesus katakan, oh, kita harus begini-begini. Ketika di depan umum dia katakan demikian. Tapi apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Kristus? Kalau saya tanya demikian, kira-kira jawabannya apa dalam konteks ini? Apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Kristus? Nah, di dalam ketika Kristus tadi kan dikatakan salah satu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus adalah ketika dia mau datang ke dunia, mau untuk mengorbankan dirinya, tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Oh, dia mau berkorban, ya kan? Itu kata Alkitab, kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ya kan? Itu apa yang ada dalam pikiran Kristus. Tetapi itu kan pernyataan orang lain terhadap dia yang mungkin didukung oleh pernyataan umum yang Yesus lakukan di depan umum, di depan khalayak ramai, kan ada personanya, ya kan? Sama seperti kita lah, ya kan? Sebenarnya orang itu punya uh, dua orang, persona di depan publik yang di open, terbuka, dan ada yang kalau di dalam ruang tertutup, kalau dia sendirian itu dia seperti apa, ya kan? Tadi kita sudah lihat, kalau Kristus di depan umum inilah pernyataannya. Kita lihat sebenarnya ketika kita balik sekarang, seringkali kan kita bilang selalu pada diri kita sendiri, aduh, kalau kamu sendirian di dalam kamar sendirian behind closed doors gitu ya, tidak ada orang yang melihat, hanya engkau sendiri atau mungkin engkau dengan Tuhan, seperti apa engkau itu? Ah, itulah sebenarnya dirimu yang sebenarnya, ya kan? Nah, sekarang kita mau coba alihkan cara memandang seperti itu kepada Yesus, ya. Boleh ya? Hanya sedikit ya, mudah-mudahan tidak melemahkan iman kita ya. Ya kan? Karena mereka bilang kan hanya bisa mengetahui seperti apa seseorang itu ketika kita melihatnya sendirian, ketika dia sendirian. Nah, seperti apa ketika Yesus sendirian? Kita selalu bilang bahwa Yesus itu suka berdoa. Pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, dia sudah pergi berdoa. Kalau saya tanya, ada nggak doa daripada Yesus yang tercatat di dalam Alkitab? Ada. Doa apa saja kira-kira? Oke, doa persatuan di Yohanes 16:17 lah ya, ketika dia mau uh, sudah bersiap untuk menuju salib. Oke, ada doa apa lagi? Oke, doa Bapa kami itu sebenarnya bukan doa sendirian dan sebenarnya itu bukan doa Yesus ya. Karena itu doa yang dia bilang ke kamu kalau berdoa ini seperti ini. Tapi itu bukan cara Yesus berdoa dan itu bukan kata-kata Yesus ketika dia biasa berdoa. Ya kan? Ada lagi doa yang tercatat? Ah, saat membangkitkan Lazarus, dia berdoa, gimana doanya? Yang nggak usah. Kira-kira gimana? Yang maksudnya nggak usah. Itu berdoa dia. Kan bilang Lazarus, oke, oke. Sebelum kita ke sana, ada satu doa lagi yang dicatat yaitu ketika disalib kan dibilang ah, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang berbuat. Oh, semua itu doa-doa baik ya kan? Ya, semua itu doa-doanya baik. Tapi
bagaimana ketika doanya dia lakukan sendirian, tidak ada yang lihat, dan hanya oleh karena ke apa ya, eee, divine providence atau ketersediaan ilahi, doa ini tercatat, ini kan, yang seperti Ade bilang tadi. Di dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kan. Ini Yesus berdoa loh kepada Bapa. Tidak ada orang-orang lain yang lihat, dia berdoa sendirian, ya kan. Memang betul dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa untuknya, tetapi mereka tidak berdoa bersama. Jadi sebenarnya ini adalah bukan doa yang seharusnya bisa kita kuping, gitu. Ini sebenarnya saya nggak tahu nih siapa yang nguping, apakah ya Yohanes yang nguping ataukah Petrus. Kalau Petrus kan biasanya kan lagi tiduran ataukah ya kemungkinan sih Yohanes ya, kita nggak tahu. Tapi padahal di Yohanes sendiri nggak dicatat doa ini. Anyway, dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ah, kalau doanya seperti ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Kristus? Pernah nggak saudara berpikir, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Kristus? Berat, takut, oke, ini semua kita masih masih menjawab dengan kekudusan gitu ya, dengan hikmat, dengan apa dan khidmat ya, dengan solemn gitu. Oh ya, Yesus saat itu sedang takut, oke ya. Yesus saat itu sedang khawatir ya. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya Yesus saat itu apa? Hah? Dia mau atau tidak? Tidak mau. Kenapa? Karena kan dibilang kan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah ini berlalu. Jadi seolah-olah, nah ini saya juga harus tambahkan seolah-olahnya, kalau enggak saya jadi kurang kurang hikmat juga ya. Seolah-olah dia tidak mau. Tapi itu menurut Matius 26 ayat 39. Ini yang lebih doa yang lebih kita sering terkenal lihat kan. Oke, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu tercatat di dalam Matius 26 ayat 39. Injil lain juga mencatat dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Dan kita akan lihat kata-kata ini semakin pernyataannya itu malah semakin kuat. Semakin kuat untuk menolak. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau. Nah, sekarang dia malah ngebalikin kepada Bapak. Bapak, kayaknya mau gak sih kau lakukan ini? Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Oke. Masih yang kalau di awal itu masih berupa apa? Conditional, kayak masih kemungkinan, if, ya kan? If it is possible. Jikalau ini mungkin. Dia bicara soal ini mungkin atau enggak sih? Masih mungkin atau enggak sih? Lalu kemudian kalau di dalam Lukas berbicara jika Bapak mau. Bapak sebenarnya mau enggak sih? Mau enggak sih? Ya kan? Tapi kalau di dalam Markus ini sebenarnya yang paling keras, kita lihat. Ada yang tahu kira-kira bunyinya seperti apa? Katanya, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ya kan? Kalau tadi di Matius masih agak sedikit lembut ya. Jika sekiranya ini mungkin. Lalu di Lukas dia lebih jika engkau mau ya Bapak. Ya kan? Tetapi di sini dia langsung ambil cawan ini. Karena apa? Sebenarnya apa yang di dalam pikiran Kristus kalau begitu jadinya? Tadi kan dibilang, hendaklah pikiran dan perasaan yang sama yang ada di dalam Kristus ada padamu juga. Kira-kira yang ada di dalam pikiran Kristus ini apa di sini? Dia harus kita katakan dia tidak mau, ya. Itu tidak bisa kita katakan dengan malu-malu bahwa ya, seolah-olah, oke, seolah-olah ya, seolah-olah dia tidak mau untuk apa ya, menjalani lanjut dengan rencana penebusan ini, ya kan? Seolah-olah. Itulah dalam Kristus yang seperti ini, apakah
yang kita lihat? Pernyataan jenis apakah yang kita lihat di dalam Kristus yang seperti ini? Kristus yang manusia. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya kan? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena apa? Karena yang kita hampiri itu tahu apa yang ada di dalam kita. Ah, jadi sebenarnya tadi pernyataan itu yang di awal di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus itu ada di dalam kita, tapi ternyata bisa kita lihat juga bahwa pikiran dan perasaan kita sebagai manusia ternyata ada juga di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan yang seperti apa? Yang takut, tadi kan, yang khawatir, yang apa ya, kayak meronta-ronta terhadap masalah, meronta-ronta terhadap penganiayaan, terhadap segala kesulitan, kesusahan yang akan dia lalui ketika prosesi penyalipan itu akhirnya akan berlangsung. Ya, dalam hal ini saya juga bisa sedikit merasakan, kalau saya mau bagikan sedikit, waktu saya ikut misionaris itu sudah uh, beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama. Tapi waktu itu kan kita ikut misionaris itu dilatih, kalau saudara-saudara tahu, ikut pelatihan seribu misionaris ya, dilatih selama 7 sampai 8 minggu, sekitar 2 bulan, lalu akan dikirim ke ladang. Nah, setelah pelatihan, setelah saya tahu akan dikirim ke ladang pelayanan di mana, saya juga mengalami kekhawatiran dan mengalami ketakutan. Dan waktu itu yang saya katakan, yang saya doakan adalah, Tuhan, bisa enggak kalau seandainya saya tidur, saya bangun, tiba-tiba udah tahun depan. Sehingga kan kalau yang kita, kalau ini ingat aja, kalau bagi saya, ketika saya mendengar cerita-cerita misionaris, yang saya suka dengar itu adalah kesaksian-kesaksiannya kan, pengalaman-pengalamannya kan. Tapi pengalaman dan kesaksian itu hanya bagus ketika itu sudah di belakang. Ketika kita alami itu adalah sesuatu yang sulit, ya kan? Tetapi saya mau bagikan satu hal, bagaimanakah caranya supaya kita bisa melaluinya, ya kan? Ada satu kutipan, bukan dari Alkitab, bukan dari Nubuat, yang adalah bisa saya katakan kutipan saya yang paling saya sukai di luar ayat-ayat Alkitab dan Nubuat adalah dikatakan, he who has a why to live can endure almost anyhow. Dia yang memiliki kenapa untuk hidup dapat menanggung hampir segala bagaimana. Ya kan? Jadi pertanyaannya adalah, ketika kita di dalam sesuatu yang sulit, apakah kita punya alasan untuk melakukan hal itu? Nah, orang bisa bilang, ini kan bukan kutipan Alkitab. Janganlah diikuti-ikuti terus. Karena dalam beberapa khotbah sudah sering kali saya ulangi. Tapi sebenarnya ini biblical juga. Ada biblical example-nya. Contoh Alkitabnya yang sama persis seperti ini. Yang mengenai Yesus juga. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oke, kita harus mata tertuju kepada Yesus, artinya contoh kita adalah Yesus. Bagaimana dia melakukan hal-hal ini? Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia lebih kenanya pas. Yang who, Yesus, yang seperti apa? Yesus yang for the joy that was set before him. Oleh karena sukacita yang disediakan bagi dia, apa? Endure the cross. Jadi dia memiliki kenapa? Apa kenapanya? Ya for the joy. Ada sukacita yang sudah disediakan bagi dia.
sehingga dia sanggup untuk menanggung segala bagaimana. Oke? Eee, Mungkin kita tidak punya waktu untuk bahas ini, tapi dalam Matius 21-28 ayat sampai 32 ada perumpamaan tentang 2 orang anak. Bapaknya datang ke anak yang pertama, "Lakukan hal ini." Lalu anak itu bilang, "Iya, saya akan lakukan." Tapi dia tidak lakukan. Lalu dia pergi ke anak yang kedua, "Lakukan hal ini." Dia bilang, "Tidak." Tetapi akhirnya dia lakukan. Lalu Yesus tanya, "Manakah yang melakukan kehendak bapaknya?" Ya kan, ini saya mau supaya tidak menghujat lagi kan. Tadi kan seolah-olah Yesus itu tidak melakukan. Tapi apa? Di dalam kisah ini, Yesus pun mengatakan, bukan apa sebenarnya yang ada kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Ya kan? Di dalam kutipan Roma dikatakan, kebajikan daripada karakter itu tergantung daripada apa? Aksi yang benar dari kuasa, pikiran, dan tubuh. Ya kan? Jadi karakter itu bukanlah daripada perkataan, tapi karakter itu diungkapkan oleh kelakuan, oleh aksi. Ya. Lalu kemudian dikatakan juga, oh kalau kita pikir, aduh Yesus berarti pada saat itu dia mungkin lemah ya. Berarti mungkin dia saat itu mungkin dia kadang-kadang lemah iman. Nah ini ada penguatan bagi kita di dalam Steps to Christ, kebahagiaan sejati. Karakter ini dinyatakan bukan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang dan perbuatan-perbuatan jahat yang kadang-kadang juga. Tetapi oleh apa? Kecenderungan daripada tabiat daripada kata-kata dan kelakuan. Jadi bagaimanakah pernyataan Kristus itu di dalam kita? Memang seringkali kadang-kadang kita itu dalam hati dan pikiran kita sepertinya tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ya kan? Tetapi ketika kita menemukan alasan kenapa kita harus melakukan ini dan kita akhirnya melakukannya, itulah menunjukkan karakter kita. Karena Kristus pun demikian. Jika sekiranya ini mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bapa, jikalau engkau mau, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bapa, ambillah cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Karena Yesus tahu bahwa dia memiliki misi. Dia memiliki kenapa dia harus melakukan hal ini. Ada alasan, ada motivasinya sehingga dia sanggup untuk melakukannya. Dan mungkin sebagai penutup, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana yang lebih baik? Memiliki alasan untuk mati atau memiliki alasan untuk hidup? Ya, harus dua-duanya ya. Untuk hidup kita harus tahu kenapa kita harus hidup. Supaya kita bisa bertahan. Dan pada saatnya nanti, untuk mati pun kita harus tahu hal-hal apa yang memang apa ya, it's worth to die for gitu. Jadi mungkin sebagai kali pemikiran penutupnya, temukanlah kenapa-nya saudara dan kemudian bertahanlah. Apakah itu untuk hidup atau untuk mati. Terima kasih, Tuhan memberkati.